Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang multikolinialitas, materi yang ke-8. Saya akan menjelaskan secara singkat aja ya, bahwa multikolinialitas merupakan salah satu masalah dalam analisis regresi dengan OLS, yang berarti terdapat korelasi atau hubungan yang sangat tinggi di antara variabel independen ya. Selain itu, multikolinialitas hanya terjadi pada regresi majemuk karena melibatkan beberapa variabel. Nah, regresi majemuk itu melibatkan beberapa variabel, sehingga tidak terjadi, bukan tidak terjadi sebenarnya, jarang terjadi pada regresi sederhana. Kita langsung menuju ke contoh soalnya ya ini teman-teman ya. Untuk contoh soalnya sendiri yaitu seorang mahasiswa ingin menguji pengaruh nilai UTS matematika, frekuensi belajar frek, nilai matematika atau skor terhadap nilai UAS matematika. Berarti di sini yang berperan sebagai variabel X dan variabel Y yaitu UAS, UTS, frek, dan skor. Kemarin ada yang masih bingung ya. Di sini yang terhadap adalah nilai Y, sedangkan yang mempengaruhi adalah nilai X. Nilai X-nya adalah UTS, frekuensi, dan skor. Seperti itu. Nah, selanjutnya analisislah data di atas menggunakan regresi OLS yang sebelumnya deteksilah terlebih dahulu gejala multicolnya. Seperti itu. Mari kita buka EViews-nya ya teman-teman ya. Mohon teman-teman sambil menyimak dan mengikuti. Nah, untuk langkah pertama yaitu klik file, klik open, foreign data work file, lalu cari data yang disimpan tadi. Nah, saya menyimpannya di materi 8. Cari. Oke. Sheet 1 ya teman-teman ya. Klik next, 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 lalu klik finish. Kita akan melihat terjadi atau tidaknya multikolinialitas. Seperti itu. Selanjutnya kita klik quick, estimate equation. Kita masukkan variabel Y dan X. Ya, persamanya adalah persamaan analisis regresi yaitu Y, C, X. Nah, Y di sini adalah nilai UAS. Jangan lupa C. X di sini adalah nilai UTS, skor, dan frekuensi. UTS, frekuensi, dan skor. Seperti urutan tadi ya teman-teman ya. Lalu klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah terjadi multikolinialitas atau tidak. Kita klik view, koefisien diagnosis, varian inflation factor. Nah, dari varian VIF ini, VIF ya teman-teman ya, kita lihat di center VIF ini. Nah, jika nilai center VIF ini itu lebih besar daripada 10, itu terjadi multikolinialitas. Akan tetapi, jika nilai varian VIF ini lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikolinialitas. Itu teman-teman ya. Nah, selain dilihat dari sini, kita bisa lihat di sini teman-teman. Kita kembali yang tadi. Lalu ini di close terlebih dahulu. Klik quick. Grup statistik korelasi. Nah, di sini kita bisa ketik persamaan Y dan X. Nggak usah pakai C. Jadi, Y adalah UAS, sedangkan X adalah nilai UTS, nilai frekuensi, dan nilai skor.
lalu klik enter atau klik OK. Nah, di sini sudah terlihat jika nilainya sangat besar atau nilai setiap variabel p-value-nya ini sangat besar, atau ini ya teman-teman ya, ini sangat besar dalam arti lebih dari 90, maka terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya, jika nilai korelasi ini namanya, korelasi ini lebih kecil daripada 0,9, itu berarti tidak terjadi multikolinearitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Berarti ini data ini terjadi multikolinearitas. Nah, bagaimana caranya untuk mengobati terjadinya multikolinearitas? Nah, untuk mengobati terjadinya multikolinearitas yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabel independen. Seperti itu. Saya buka terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa variabel independen ya. Ini ya, UTS, frekuensi, dan skor. Saya akan menghilangkan variabel UTS ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di sini menurut saya ini adalah nilai paling besar seperti itu. Tapi nanti tergantung langkah-langkah dari dosen pembimbing teman-teman, pembimbing skripsi. Kalau dari saya, terutama dari patokan buku saya, yaitu menghilangkan nilai yang paling tinggi, independen yang paling tinggi. Nah, dari ketiga ini, ketiga variabel independen ini yang paling tinggi adalah nilai UTS. Ini akan saya hilangkan. Jadi ini nanti tidak saya masukkan ke dalam uji multikolinearitas. Coba ya teman-teman ya, apakah masih terjadi atau tidak. Nah, kita coba menggunakan uji multikolinearitas dengan korelasi, yaitu klik quick, group statistik, correlation. Nah, kita coba, kita akan menghilangkan nilai UTS. Karena apa? Karena nilai UTS tadi adalah nilai yang paling tinggi-tinggi, seperti itu ya. Tapi kembali lagi tergantung dengan dosen pembimbing teman-teman. Nanti beliau menyuruh teman-teman itu yang bermasalah datanya itu di bagian mana, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini menurut cara saya dan patokan saya sendiri, seperti itu ya teman-teman ya. UAS, frekuensi dan skor. Lalu klik OK. Nah, dapat dilihat di sini, oh ternyata masih ada korelasinya di nilai variabelnya ya teman-teman ya, termasuk nilai skor ke UAS dan UAS ke skor, ini masih ada gejala multikolinearitas. Nah, bagaimana untuk mendeteksi selain menggunakan korelasi, yaitu dengan menggunakan WIF ya teman-teman ya. Saya sudah menuliskan di sini acuannya. Jika terjadi masalah multikolinearitas ya, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Nah, pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai variance inflation faktor atau WIF. Nah, pengujian dilakukan dengan melihat WIF atau variance inflation factor. Apabila nilai center WIF atau variance inflation factor ini lebih kecil daripada 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jika sebaliknya, jika nilai WIF ini lebih besar, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Ini menurut pengujian dari Ghazali tahun 2016. Nanti ini saya kirim ke Google Classroom ya teman-teman. Karena kenapa? Karena di buku petunjuk yang ini tidak ada penjelasan bagaimana jika terjadi multikolinearitas. Tapi sangat jarang jika nanti teman-teman mengerti itu terjadi
masalah multi-call. Kalaupun nanti teman-teman mengerjakan sebuah skripsi terjadi masalah multikolinialitas, itu pasti akan ada masukan-masukan tersendiri dari dosen pembimbing teman-teman. Jadi nanti mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh dosen pembimbing teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kan tadi terjadi multikolinialitas. Jika kita menggunakan quick, group estimate, terus korelasi, masih terjadi multi-call. Walaupun sudah dihilangkan salah satu variabel independen, yaitu variabel UTS. Sekarang kita menggunakan cara WIF, ya teman-teman ya, VIF maksud saya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu klik estimate equation, kita regresikan terlebih dahulu, yaitu Y, yaitu UAS, C, X adalah variabel independen, yaitu frekuensi dan skor. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, bagaimana kita mengetahui WIF terjadi multi-call atau tidak terjadi multi-call masalah itu? Yaitu klik View, Coefficient Diagnosis, Variant Inflation Factor. Ini jika kita menggunakan WIF menurut Ghazali. Nah, pengujian dapat dilakukan dengan melihat tolerance atau variance inflation factor pada model regresi. Nah, kriteria pengambilan keputusan uji multi-call adalah sebagai berikut. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, kita lihat dari center VIF-nya. Jika nilai VIF-nya ini lebih besar daripada 10, mohon maaf 10, itu maka terjadi multikolinialitas. Jika lebih kecil daripada nilai 10, maka tidak terjadi multikolinialitas. Seperti itu. Nah, di sini tertuliskan bahwa nilai frekuensi lebih kecil daripada 10. Yang berarti tidak terjadi masalah multikolinialitas. Yang kedua ada nilai skor. Nah, di WIF ini center ini lebih kecil daripada nilai 10. Maka tidak terjadi masalah multikolinialitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya caranya atau langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengobati gejala multikolinialitas. Tapi nanti masih tergantung dari masukan dosen, anjuran dosen harus dibagaimanakan ya. Tapi rata-rata biasanya seperti yang saya lakukan ini mengurangi variabel independennya seperti tadi. Tadi kan ini ada UTS, ada frekuensi, ada skor. Maka saya hilangkan variabel UTS. Karena apa? Karena variabel UTS ini menurut saya nilainya paling besar-besar. Nilai angka dari beberapa variabel ini. Ya, yang paling besar adalah nilai UTS. Maka saya kurangi di nilai UTS-nya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Bila ada yang ditanyakan nanti bisa person kontak atau PC saya. Oh iya, satu kali lagi ya teman-teman ya. Misalnya ini ya. Nih. Misalnya kita tidak terjadi masalah multikolinialitas ya. Misalnya ya. Kita menggunakan grup statistik lalu dikorelasi. Nah, kita pertama menggunakan ini baru menggunakan VIF ya teman-teman ya. Caranya menggunakan korelasi ini terlebih dahulu, baru menggunakan masalah uji VIF seperti itu. Misalkan ini pura-pura tidak terjadi masalah multi-call ya. Nah ini kita masukkan rumusnya yaitu UAS spasi UTS spasi frekuensi spasi skor. Kita enter. Nah, misalnya di sini nilainya 0,83 atau 0,90, 0,90 ini 0,87 ini 0,89 dan di sini 0,85 misalnya dan di sini 0,88 dan selanjutnya ini di bawah 0,90 ya. Jika ini di bawah 0,90
atau ini 0,90 pas, itu tidak terjadi masalah multikolinialitas. Nah, nanti misalnya ini sudah tidak terjadi masalah multikolinialitas, jadi penelitiannya cukup sampai sini. Nah, jadi nanti ini di screenshot, ini adalah buktinya. Tapi kalau misalnya nanti terjadi masalah multikolinialitas, yaitu kita pakai uji VIF, seperti yang dianjurkan oleh Ghazali tahun 2016. Itu ya teman-teman ya, cara mengambil keputusan menggunakan VIF atau Variance Inflation Factor, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya tidak terjadi masalah multikol, ya cukup sampai sini ya teman-teman ya, nanti baru disimpulkan. Nanti kesimpulannya yaitu ini teman-teman, seperti ini. Tapi ini terjadi masalah multikol ya, misalnya ini tidak terjadi ya, seperti itu ya. Misalnya itu tidak terjadi. Nah, nanti menggunakan ini teman-teman. Pada pengujian korelasi antar variabel di atas terlihat tidak ada, misalnya ya tidak ada nilai korelasi atau tidak ada terjadinya multikolinialitas. Karena apa? Karena nilai korelasi antara variabel independen ini lebih kecil daripada 90%. Seperti itu ya. Maka tidak terjadi maka menunjukkan tidak adanya gejala multikolinialitas. Seperti itu. Ya teman-teman ya, di sini tidak ada penjelasan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah multikolinialitas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka kita menggunakan uji VIF menurut Ghazali tahun 2016, gitu ya. Mungkin cukup seperti itu teman-teman. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa person kontak atau PC saya lewat WA ya teman-teman ya. Cukup sekian ya teman-teman ya materi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.